Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwandi dari kelas 3B akan menjelaskan atau menguraikan perencanaan pendidikan sekolah dasar di Nusa Tenggara Barat pada abad ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa abad 21 atau yang lebih kita kenal sebagai revolusi industri 4.0 tidak dapat kita hindari. Pada era ini, berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain globalisasi, teknologi yang berkembang semakin cepat dan pesat, dan informasi yang berkembang secara cepat juga, perubahan sosial, tantangan lingkungan, dan politik internasional, dan masih banyak lagi. Generasi pada masa ini, pada era ini, dibombardir dengan pesan-pesan visual melalui berbagai alat komunikasi dan media yang dapat mengontrol dan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Bukan hanya sendi kehidupan saja, namun dunia pendidikan saja tak luput dari pengaruh era ini, dari pengaruh pusaran revolusi mental 4.0 ini. Pemerintah atau pemangku kebijakan pendidikan atau sekolah memiliki tanggung jawab besar, peran besar dalam menciptakan individu yang siap dengan era digital ini. Skill yang harus dimiliki oleh generasi sekarang yaitu keterampilan dan pengetahuan bagaimana caranya dunia pendidikan memberikan atau mengasah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki generasi-generasi yang sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di NTB masih berada di posisi rendah, terutama dalam bidang literasi dan numerasi. Oleh karena itu, perlu perhatian dari berbagai kalangan, terutama pemerintah dan para pemangku kebijakan pendidikan. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masalah pendidikan yang rumit diselesaikan, seperti kualitas siswa masih rendah, pengajar yang kurang profesional yang belum tersebar rata, biaya pendidikan, anak putus sekolah, baik itu karena biaya pendidikan atau kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, dan distribusi guru yang belum merata. Seperti yang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Haji Rusman, yang mengatakan bahwa pendidikan di NTB menempati ranking 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbaru, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 215.000. Dari total tersebut, untuk wilayah provinsi, dari total tersebut, sekolah yang memiliki standar mutu baik hanya 40.000 atau 18% saja. Untuk wilayah provinsi NTB, jumlah SMA sebanyak 314 sekolah, namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Menurut Bapak Haji Rusman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kualitas pendidikan tingkat SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Kondisinya juga tidak jauh berbeda. Mutu pendidikan menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi bersama. Lantas, perencanaan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi di wilayah kita? Yang pertama, untuk masalah putus sekolah. Nah, mungkin kita bisa memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan beasiswa BSN. Nah, dengan hal tersebut, anak yang masih SD atau SMP tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali fokus pada pendidikannya.
dan pemberian subsidi ke sekolah selama ini telah ditutupi oleh pemerintah pusat dalam bentuk biaya operasional sekolah. Yang kedua, dalam masalah guru profesional yang belum merata, mungkin kebijakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu mempersebarluaskan wadah pengembangan keprofesionalitas guru yang ada di sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi mereka. Nah, jadinya memberikan kesadaran itu mulai dari diri pribadi, karena jika telah tertanam dalam diri pribadi, maka kita bisa menyebarluaskan atau memberikan pemahaman kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara menambah fasilitas pendidikan, baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, atau fasilitas pendukung dalam proses belajar dan belajar. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di wilayah kita. Mungkin itu saja mengenai penjelasan perencanaan pendidikan sekolah dasar yang di Nusa Tenggara Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.